Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, kita ketemu lagi pada pembelajaran kali ini pada mata pelajaran ekonomi. Ini materi kita hari ini adalah tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, jadi ini peran pelaku ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dalam satu kompetensi dasar ada beberapa pertemuan, ada beberapa tujuan pembelajaran. Nah, untuk kali ini kita akan tujuan pembelajaran yang akan saya bahas adalah siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan peran rumah tangga keluarga sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi, dan menjelaskan peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Ya, jadi nilai dan karakteristik karakter bangsa yang akan dicapai adalah bersikap jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan gemar membaca. Nah, itu. Kemudian yang berikut kita masuk pada poin pertama adalah rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga atau keluarga merupakan unit ekonomi terkecil, ya. Nah, dalam peran rumah tangga keluarga itu ada konsumen. Apa itu konsumen? Adalah orang yang menghabiskan suatu barang atau mengurangi nilai guna dari satu barang. Kemudian yang berikut adalah penyedia jasa faktor-faktor produksi. Nah, ini misalnya tenaga kerja. Jadi itu dari rumah tangga atau keluarga ada konsumen dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah rumah tangga produsen. Nah, biasa ini disebut dengan RTP. Rumah tangga produsen adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba. Apa itu laba, adik-adik? Laba itu adalah keuntungan. Dia diperoleh ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran atau biaya-biaya, atau memberi layanan kepada masyarakat. Itu adalah RTP atau rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini dibagi menjadi perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Nah, itu adik-adik. Siapa-siapa saja itu perusahaan milik negara? Nah, perusahaan milik negara ini misalnya adalah Pertamina. Kemudian yang berikut adalah perusahaan milik swasta, adalah perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak swasta. Ini misalnya adalah PT Astra Internasional. Nah, selanjutnya di sini saya memberikan gambaran hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Di sini adik-adik bisa lihat ada gambar RTK dan ada gambar RTP atau rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Ini kita lihat dari faktor produksi. Nah, RTK menjual faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Ini yang ada di garis faktor produksi. Rumah tangga konsumen, dia menjual faktor produksi kepada rumah tangga produsen.
Nah, rumah tangga produsen mengolah faktor-faktor produksi tersebut, kemudian menghasilkan barang atau jasa yang dijual kepada RTK. Nah, barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen ini itu dijual dalam bentuk barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, dan rumah tangga konsumen membeli dalam nilai rupiah untuk belanja barang dan jasa. Seperti itu siklusnya. Nah, rumah tangga konsumen membeli dalam bentuk rupiah untuk membeli atau belanja barang dan jasa, dan rupiah ini akan masuk ke rumah tangga produsen. Nah, uang dari hasil dari RTK yang sudah diterima oleh produsen dikembalikan lagi kepada RTK atau rumah tangga konsumen dalam bentuk rupiah untuk dibelanjakan lagi faktor-faktor produksi. Bukan cuma faktor-faktor produksi, di sini adalah bahan dan juga pemberian upah. Nah, itu adik-adik. Jadi ada siklus antara hubungan RTK atau rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan yang berikut adalah pemerintah. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya di sini saya berikan contoh adalah Pertamina. Nah, ini Pertamina ini adalah perusahaan milik pemerintah ya adik-adik. Kemudian pemerintah juga melakukan konsumsi. Contohnya adalah memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Nah, itu adik-adik. Selanjutnya adalah masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini hubungannya dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dengan kegiatan ekspor dan impor. Oke, jadi itu saja adik-adik. Atas perhatian dan semoga memberikan manfaat untuk pembelajaran adik-adik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.